Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita berjumpa untuk pertama kalinya di kelas 8. Barangkali ada anak-anak yang belum mengenal saya, ya. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri. Walaupun sebagian siswa yang dahulu berasal dari kelas 7I tentunya sudah tidak asing dengan saya. Tetapi untuk anak-anak siswa-siswi yang berasal dari selain kelas 7I, maka tentunya belum banyak yang mengenal saya. Untuk itu hari ini saya akan memperkenalkan diri. Nama Maskur, asal dari Demak, alamat Desa Sari RT 2 RW 4 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Status sudah menikah dan saya mengajar di madrasah ini selama sejak tahun 2006 sampai sekarang 2021, kurang lebih 15 tahun saya mengabdi di madrasah Nahdlatul Muslimin yang tercinta ini. Baik anak-anak, kita langsung pada materi yang pertama. Hari ini Pak Guru tidak langsung masuk kepada materi bahasa Arab, akan tapi Pak Guru akan memberikan motivasi-motivasi, dorongan supaya anak-anak rajin mempelajari bahasa Arab dan lebih bersemangat dalam belajar bahasa Arab. Satu pertanyaan, mengapa kita mesti belajar bahasa Arab? Apa alasannya kok kita harus diberi pelajaran bahasa Arab? Di madrasah-madrasah tentu tidak asing, madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah. Setiap madrasah pasti di sana diajarkan mata pelajaran bahasa Arab. Alasannya mengapa? Tentu anak-anak mungkin ada yang bertanya, sejauh apa pentingnya bahasa Arab ini bagi kita? Alasan yang pertama, kenapa kita mesti belajar bahasa Arab adalah karena kita adalah beragama Islam. Notabene masyarakat di negara Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Kenapa kalau kita beragama Islam kok mesti belajar bahasa Arab? Alasan yang pertama adalah bahwa sumber hukum agama Islam itu menggunakan bahasa Arab. Siapa yang tahu sumber hukum agama Islam, anak-anak? Tahukah kalian? Yaitu dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Keduanya menggunakan bahasa Arab. Oleh karenanya umat Islam dituntut untuk menguasai bahasa Arab agar bisa mengkaji Al-Quran, mengkaji Al-Hadis dan mengeluarkan hukum-hukum syariat yang tertuang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi itu alasan yang pertama kenapa kita umat Islam mesti belajar bahasa Arab, karena sumber hukum agama Islam itu menggunakan bahasa Arab, karena Al-Quran itu berbahasa Arab, karena Al-Hadis adalah berbahasa Arab. Alasan yang kedua adalah bahwa bahasa Arab adalah bahasa ibadah kita. Ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, sholat Jum'ah, itu kita menggunakan bahasa Arab. Dan bahkan menjadi syarat sahnya sholat itu adalah menggunakan bahasa Arab. Tidak sah sholat seseorang yang menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, atau bahasa yang lain. Harus bahasa Arab. Oleh karenanya, karena kita umat Islam ini senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat itu menggunakan bahasa Arab, maka umat Islam dituntut untuk bisa memahami lafaz-lafaz yang diucapkan di dalam sholat.
Kemudian ketika kita berdoa kepada Allah tentunya lebih banyak menggunakan bahasa Arab, karena doa yang paling baik adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad mengajarkan dengan bahasa Arab. Doa yang paling mustajab, yang paling utama adalah doa yang telah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Jadi makanya kita dituntut untuk memahami bahasa Arab karena kita umat Islam. Yang ketiga, alasan mengapa umat Islam kok mesti belajar bahasa Arab. Yang ketiga alasannya adalah bahwa bahasa Arab ini menjadi bahasa pemersatu umat Islam sedunia, di mana antara umat Islam di Indonesia dengan umat Islam di Arab Saudi dengan umat Islam di Mesir itu dipersatukan di dalam bahasa Arab. Oleh karena banyak sekali pelajar-pelajar dari Indonesia yang belajar di Mesir, belajar di Turki, belajar di Suriah, belajar di Kuwait, belajar di Arab Saudi, tentunya mereka mesti menggunakan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini sebagai bahasa pemersatu umat Islam sedunia. Yang keempat, alasannya adalah bahasa Arab ini adalah bahasa yang diutamakan oleh Allah Ta'ala, bahasa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Terbukti bahwa Allah menjadikan bahasa Arab ini sebagai bahasa kitab suci kita, bahasa Al-Quran yang kita junjung tinggi, menggunakan bahasa Arab. Al-Hadis juga menggunakan bahasa Arab. Kemudian Allah menjadikan bahasa Arab ini nanti menjadi bahasa ahli surga, bahasa penduduk ahli surga. Semuanya nanti menggunakan bahasa Arab. Allah menetapkannya sebagai bahasa di surga. Maka karena Allah ini sangat memuliakan, mengistimewakan bahasa Arab ini, oleh karenanya kita mesti mencintai, menyukai bahasa Arab. Mesti didorong untuk belajar bahasa Arab. Yang kelima, alasan mengapa kita umat Islam mesti belajar bahasa Arab, alasannya adalah karena kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang Arab dan beliau berbahasa Arab. Maka karena cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita pun mencintai bahasa yang beliau gunakan, ya, komunikasinya, sehingga umat Islam banyak mengkaji hadis-hadis Rasulullah, mengkaji kalam-kalam Rasulullah. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karenanya umat Islam memang mesti belajar bahasa Arab, dituntut untuk belajar bahasa Arab. Bahwa jika ada umat Islam yang tidak atau belum menguasai bahasa Arab, tentunya agamanya tidak akan sempurna, ya. Jadi kesempurnaan, jadi bahasa Arab ini menunjang kesempurnaan agama umat Islam. Jadi semakin ia menguasai bahasa Arab, insya Allah agamanya pun akan semakin sempurna, akan semakin baik, karena dia memahami syariat-syariat agamanya yang dituangkan di dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan ditulis oleh para alim ulama di dalam kitab-kitab mereka yang menjelaskan, menjabarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tentunya menjadi cambuk bagi kita agar kita lebih mencintai, lebih menyukai belajar bahasa Arab. Kemudian itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah bahwa bahasa Arab ini menjadi bahasa komunikasi internasional. Jadi negara-negara di dunia ini banyak sekali yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Bahkan terhitung minimal ada 28 negara menjadikan bahasa Arab ini menjadi bahasa negara, bahasa resmi negara mereka, dan bahasa resmi negara dalam komunikasi, yaitu negara-negara yang berada di Timur Tengah, di Asia Barat, di Afrika Utara, ya. Kebanyakan negara-negara yang di sana menjadikan bahasa Arab adalah menjadi bahasa resmi mereka, seperti mulai dari Aljazair, Maroko,
Tunisia, ada Sudan, itu negara-negara yang berada di wilayah Afrika Utara, termasuk ada Libya, ya, itu adalah negara-negara yang mayoritas adalah beragama Islam. Kemudian Asia Barat, Timur Tengah, seperti ada Arab Saudi, ada Kuwait, ada Qatar, ada Bahrain, ada Yaman, dan lain-lain, itu menjadikan bahasa mereka sebagai bahasa resmi negara mereka. Ada Irak, Iran, ya. Jadi banyak sekali negara yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi mereka. Dari sumber catatan Wikipedia, bahwa negara-negara yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa mereka, total populasi orang-orang penduduk yang ada di negara itu adalah sekitar 0,5 miliar. Total sekitar 0,5 miliar manusia menggunakan bahasa Arab. Itu di luar negara-negara yang di dalamnya ada umat Islamnya tetapi tidak menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, seperti Indonesia, seperti Malaysia, seperti India. Di sana banyak sekali umat Islam yang faham terhadap bahasa Arab, tetapi negaranya tidak menggunakan, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi mereka. Jadi tentu ini menjadi banyak sekali populasi yang manusia yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi. Kemudian bahasa Arab menjadi bahasa komunikasi internasional, itu memberikan efek positif di dalam bisnis mereka, sehingga bahasa Arab menjadi bahasa ekonomi, bahasa bisnis. Banyak produk-produk yang diberi keterangan spesialisasi atau spesifikasi produk tersebut diberi keterangan dengan berbahasa Arab, seperti Indomie, itu di samping berbahasa Indonesia diberi keterangan bahasa Arab, baik itu mulai kandungannya, cara penyajiannya, itu mereka produk ini diberi keterangan dengan menggunakan bahasa Arab. Tujuannya adalah supaya Indomie bisa dijual di negara-negara Arab. Jadi sehingga bahasa Arab menjadi bahasa bisnis, bahasa ekonomi yang strategis, karena banyak sekali negara yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, populasinya juga banyak sekali, sehingga sangat strategis untuk menjadikan ekonomi ini menjadi bahasa Arab sebagai bahasa ekonomi. Selanjutnya anak-anak, Pak Guru di sini akan memberikan tips kunci kesuksesan dalam belajar bahasa Arab. Beberapa tips yang bisa anak-anak praktekkan dalam belajar. Yang pertama adalah harus memiliki kamus. Jadi anak-anak harus punya kamus, minimal kamus Mahmud Yunus, minimal. Syukur-syukur punya kamus Al-Munawwir, Jadi itu penting sekali. Karena ketika kita mau menerjemahkan dan mentok tidak tahu artinya, kita bisa membuka kamus-kamus tersebut, Jadi anak-anak harus rajin membuka kamus. Kalau ingin sukses belajar bahasa Arab, harus rajin membuka kamus bahasa Arab. Yang kedua, anak-anak mesti rajin menerjemahkan tulisan-tulisan yang berbahasa Arab. Setiap ada tulisan, anak-anak perlu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dengan modal apa? Modalnya adalah dengan kamus tadi. Jadi harus rajin menerjemahkan tulisan-tulisan maupun literatur-literatur yang berbahasa Arab. Yang ketiga, anak-anak harus rajin praktek mendengarkan dialog yang berbahasa Arab. Rajin mendengarkan dialog yang berbahasa Arab, mungkin dari media sosial, mungkin dari film-film berbahasa Arab, mungkin dari banyak sekali media-media yang bisa anak-anak manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan mendengar kita, kemampuan pendengaran kita di dalam mendengarkan pembicaraan-pembicaraan maupun dialog-dialog yang berbahasa Arab.
ya. Jadi harus rajin mendengarkan dialog maupun pembicaraan yang menggunakan bahasa Arab. Entah itu akhbar, misalnya mendengarkan akhbar dari Al Jazeera atau dengan yang lain, atau video-video sederhana yang berbahasa Arab. Kemudian yang keempat adalah anak-anak mesti rajin praktek berbicara dengan bahasa Arab. Rajin praktek berbicara dengan bahasa Arab, dimulai dari kalimat yang paling sederhana, ya, dimulai dari kalimat yang paling sederhana. Jadi belajar dari yang terkecil, yang paling mudah, mulai dari yang paling mudah. Jadi itu tip yang kelima, mulailah dari yang paling mudah anak-anak kerjakan, ya. Misalnya saya tidur, ya, praktekkan dengan bahasa Arab. Atau kita menjelaskan ini buku siapa, nah, misalnya, atau misalnya ma hadza kitabul lughatil arabiyyah, hadza qalam, nah, misalnya hadza qalam, hadza kitab, nah, jadi yang sederhana, hadhihi waraqah, atau hadza qirtas, atau hadhihi waraqah, ya. Waraqah dan qirtas sama-sama artinya kertas, ya. Jadi dimulai dengan yang paling sederhana. Nah, itu adalah kiat-kiat yang bisa menunjang kesuksesan anak-anak di dalam belajar bahasa Arab, ya. Kiranya untuk pertemuan perdana ini kita cukup sampai di sini, ya. Nanti untuk pelajaran selanjutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.